Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini akan diawali dengan pembacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami menuruti perintah yang difirmankan Tuhan melalui pengantaraan utusannya. Namun Engkau mengajarkan kepada kami untuk bertindak lebih karena kami adalah murid-murid yang mengasihi Engkau. Maka kobarkanlah semangat kami untuk selalu belajar mendalami iman kami, dan berikanlah kami kerendahan hati untuk menerima salib kehidupan kami dan menghargai setiap pelajaran yang kami terima daripadanya. Semoga berkat penampaanmu, kami menjadi murid-Mu yang tangguh menghadapi berbagai tantangan hidup, dan dengan setia mewartakan kasih-Mu kepada sesama kami. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, sering kita memandang dengan prihatin situasi dunia masa kini yang terus-menerus dilanda perselisihan, perpecahan, dan peperangan. Bangsa yang satu melawan bangsa yang lain, kelompok yang satu melawan kelompok yang lain. Lalu kita merasa sedih ketika melihat keadilan tidak ditegakkan, kedamaian sirna dari kehidupan masyarakat. Maka kita berusaha untuk menegakkan hukum, agar setiap orang yang bersalah dihukum dan setiap orang yang tidak bersalah dipulihkan hak-haknya. Namun dalam praktik seringkali penegakan hukum pun tidak sampai menghilangkan kekejaman. Malah orang yang dihukum berpikir untuk bagaimana membalasnya di kemudian hari. Maka yang terjadi adalah kita terperangkap dalam lingkaran kekerasan dari satu waktu ke waktu, dari satu generasi ke generasi, yang membuat orang-orang menjadi putus asa dan tidak ingin lagi berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Bagi saya, akar utama dari semua ini adalah ketidakmampuan manusia untuk menggali sampai ke prinsip yang paling dasar
yang ditampilkan oleh Kristus dalam pengajaran hari ini. Kristus berkata bahwa telah difirmankan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Prinsip itu berlaku di dalam Perjanjian Lama dan telah mewarnai kehidupan orang Yahudi selama berabad-abad. Namun bagi Kristus, keadilan dalam perspektif ini tidak akan mengakhiri kekejaman karena tidak menantang orang untuk merenung secara lebih dalam. Maka Kristus memberikan pernyataan kontroversial. Jika orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Jika orang menginginkan bajumu, berikanlah juga jubahmu. Jika orang memaksamu berjalan dengannya 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia 2 mil. Dengan ucapannya ini, Kristus mengajarkan kita untuk menantang nurani orang-orang yang melakukan ketidakadilan, agar berpikir secara lebih baik, apakah tindakannya benar atau salah, baik di mata dirinya sendiri maupun di mata orang lain. Dan perintah ini akhirnya bermuara pada satu pernyataan yang paling agung di dalam keseluruhan pengajaran Kristus dalam khotbah di bukit, yakni kasihilah sesama manusia dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Setiap orang yang telah ditantang hati nuraninya untuk merenung secara lebih mendalam akan dengan jujur mengakui hakikat pribadi manusia sebagai karunia Tuhan, dan ketika ia melecehkan martabat manusia, sesungguhnya ia melecehkan Tuhan Sang Pencipta yang telah menganugerahkan karunia tersebut. Dengan perintah mencintai sesama, Tuhan hendak berkata bahwa keinginan memutus mata rantai kekerasan dan ketidakadilan di dalam masyarakat tidak akan terwujud secara penuh kalau itu tidak diwarnai oleh cinta. Karena cinta mengubah lawan menjadi kawan, musuh menjadi sahabat, ketidakadilan menjadi keadilan, perasaan dikalahkan menjadi perasaan berbela rasa, dan semua kebajikan-kebajikan lain yang memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih damai dan tentram. Dalam doa di depan Sakramen Maha Kudus, janganlah lupa kita berdoa untuk perdamaian dunia. Namun perdamaian yang tidak semata-mata didasarkan pada penegakan hukum dan keputusan politik, melainkan disandarkan pada keinginan sesama manusia untuk saling mencintai secara tulus. Cinta ini bukan tidak mungkin karena Kristus telah membuktikannya. Dan sebagai murid Kristus, kita berupaya untuk menerapkannya dalam kehidupan hari ini. Maka kobarkanlah cinta itu sebagai model bagi sesama manusia, dan doronglah perwujudan cinta itu mulai dari lingkaran yang paling kecil, keluarga kita, tempat kerja kita, umat basis kita, dan kelompok-kelompok kecil di sekitar kita, yang kiranya menjadi contoh bagi masyarakat luas untuk menghadapi lingkaran kekerasan dengan cinta yang membawa pembaharuan. Di akhir refleksi ini, saya mengajakmu untuk berdoa sebagaimana yang diungkapkan oleh Santo Fransiskus Assisi yang sangat mencintai kedamaian. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti,
mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dan dengan mati suci kita dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin.